Tapi kali ini dari Zuxi sudah langsung melakukan spray down-nya saja, tapi tidak ada damage yang terkonek. Ya betul, dari Fast Lane berusaha bergerak tapi ternyata dari GD berhasil memotong rotasi dari Fast Lane. Satu pemain Fast Lane dipulangkan ke arah lobby namun ada trade knock yang terjadi. Satar butuh untuk diselamatkan dan Booms akan langsung menggerakkan vehicle-nya, akan regroup kembali dan AP pun bakal bonyok. Ada Lamborghini di arah Sniper Tower, akan langsung happy birthday dan mendapatkan satu pemain dengan sangat easy pick dari Lamborghini. 3 pemain terknockdown dan EVOS juga ngepres rotasi yang dilakukan oleh APG. The last man standing yang bertahan masih berupaya untuk melakukan revive, tapi EVOS sudah mulai membangun setupnya lebih rapi lagi. Mereka mendapatkan bagian yang cukup enak di bagian zona. Dari Lamborghini pun masih ingin mempertahankan tempatnya. Revive berhasil dilakukan oleh teman-teman dari APG dan MSC join the fight. Dari arah lain juga ternyata Forifals join the fight. Ada 4 team showdown kali ini yang sudah mulai mepet-mepet jaraknya. Rame banget dan bahkan lihat dari Four Rivals juga berkali-kali melontarkan granat yang untuk melakukan pengecohan juga dan juga ngecek ke arah GD Gates dan akan ada MSC juga. Pertarungan yang cukup sengit dari ketiga, bahkan 4 tim yang berbeda Betul. sekaligus ya, bakal tabrak kanan kiri depan belakang. Yes, ini udah chaos banget di arah dari Chaos PR-nya. Geek Fam pun rotasi bakal digangguin banget karena Nichil punya angle shoot karena Geek Fam ini angle yang benar-benar bebas banget. Dari Geek Fam mereka hanya memiliki sebuah broken shake dan setup mereka juga udah mulai melebar. Demrut bahkan hanya mendapatkan sebuah lekukan tipis yang masih bisa dilihat dari pemain-pemain Four Rivals. Ini easy pick sebenarnya dari Epi, tapi Epi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown-nya. Melihat ke sebelah kanan juga ternyata Yangon Galacticos tidak dibiarkan masuk. Tamio sudah berhasil touchdown dan akan face to face bersama dengan Lamborghini. Tapi lihat, Lamborghini nggak ngebuat step sama sekali, dia cukup tenang. Bahkan Lord yang menjadi orang kedua untuk tabrak ke arah Sniper Tower ini masih belum bisa mendapatkan sebuah knock-nya ke arah Lamborghini. Iya, bakal di steal kill tadi walaupun Microbo yang berhasil untuk melakukan knock, tapi Bigetron Zuxi yang melakukan secure point kill terhadap Lordnya. Dan di sisi lain kali ini dari The Xavier sudah langsung melakukan pengecekan aja spray blind spray ke arah smoke yang ada di depan sana ke Yegen, tapi belum ada satupun player yang berhasil untuk ditumbangkan. Ya, ini kayaknya paling enak buat tim-tim yang udah mendapatkan sebuah kompon deh. Dan Iya. Nichil juga walaupun memang komponnya bukan sebuah rumah, hanya beberapa semen yang mengcover dia, tapi benar-benar dimaksimalkan dengan sangat bagus. Dan satu terjatuh ketika sedang melakukan rotasi dan daybot. Tidak ada kesempatan untuk di-revive. GD bertahan dengan 2 pemain mereka kali ini. Proses revive juga akan segera dilakukan dan Bigetron mendapatkan sebuah tekanan kali ini. Eagle Esports sudah mulai memantau compound milik Bigetron. Iya, sudah mulai memantau aja. Bunny jumping juga dilakukan oleh Datcon. Mencari-cari posisi dari arah lawan yang lebih baik lagi karena Bigetron juga tentu saja. Tapi ini dia Blue Zone-nya sudah mulai bergerak lagi. Dan Four Rivals Api kali ini masih menunggu keberadaan dari Vampire. Betul, Vampire masih menunggu untuk bergerak masuk ke dalam zona karena udah di-lock sama Four Rivals. Ravenclaw yang bakal membuka jalan tapi masih belum berani untuk tabrak ke bagian kompon tersebut. Dijemput temannya namun masih belum bisa untuk nyaman masuk ke dalam zonanya. Ini zona benar-benar ke arah pantai. Bener. Daerah airnya masih ada walaupun nggak se-ekstrim tadi. Tapi daerah yang bisa ditempatin oleh tim-tim itu udah benar-benar terbatas banget loh. Benar. Dan apalagi bisa dibilang cukup open field ya. Betul. Tidak terlalu banyak obstacles yang ada. Ini kenapa akhirnya nanti akankah kita lihat banyak yang melakukan proning atau melakukan forting dengan kendaraannya masing-masing. Dan di sisi lain dari FaZe Clan perlahan-lahan namun pasti ingin melakukan masuk ke arah zona milik MSC. Betul sekali. Dari Ponzai. Tipis. Itu splash damage-nya masuk. Tapi untuknya Ponzai dengan cepat langsung melakukan healing. Nyaris aja knockdown satu pemain dari MSC. Tapi Ponzai masih bisa bertahan. Plus ada backup juga dari NC2 yang ada di bagian belakang EVOS. Satu pemain mereka terknockdown bertemu dengan BN. Di mana dari Noas yang mendapatkan satu pemain dari EVOS. Bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Yap, dan bahkan 11 tim yang bersisa di circle kita yang kelima dan juga menit yang ke-20 memasuki ke arah late game. Dengan banyaknya 11 tim ini, circle-nya makin sempit, bakal ada pertumpahan darah di mana-mana. Tapi lihat bagaimana BN United, mereka mengamankan daerah daratan yang sekecil itu. Yes, dia mengamankan sedikit. Ini dibilang kepulauan juga bukan. Lebih Bukan, tepat mungkin yang lo bilang tadi ya. Daratan yang Daratan. bener-bener tipis banget. Bahkan defensive areanya juga nggak terlalu banyak. Dan nggak ngejamin daerah itu bakal masuk untuk circle yang ke-6. Tapi FaZe Clan yang masih benar-benar ngotot untuk mendapatkan tempat di bagian pinggir circle. Mereka berusaha untuk meretake tempat milik Pons. Tapi Ponzai, dari arah mana? Dia nerima damage yang begitu besar. Dan ternyata dari BN, Noas. Lagi-lagi setelah Noas tadi mendapatkan pemain dari EVOS. Kali ini Noas punya angle shoot ke arah
arah MSC. Wow, benar-benar luar biasa dari BN United ya, di mana mereka berhasil untuk mendapatkan daratan kecil tapi visionnya cukup enak. Berhasil menumbangkan satu demi satu para pemain dari MSC, begitu pula dari EVOS KF kali ini yang sudah langsung melontarkan granat ke arah Eagle Esport tapi masih tidak terkena splash damage sedikit pun. Ya, ini dua pemain dari Eagle berada di sebuah kamar mandi walaupun sempat memberikan damage ke arah Parajer namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Sudah mulai nge-split setup dari Eagle Esport kali ini. 2-1 setup yang dilakukan oleh Eagle karena mereka tinggal bertiga. Satu pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Xavier masih menjaga angle mereka dengan tertib. Tidak membiarkan Vampire masuk ke compound mereka. Iya, nggak mau sampai dia dimasuki oleh penyeludup. Tapi kali ini dari KF juga berganti pandangan. Berganti target. Dia lebih mementingkan untuk melihat ke arah BN United. Karena BN United diam-diam mereka masih full manpower loh. Betul, itu posisi mereka benar-benar tidak terdeteksi oleh tim lain dan ini dia kesabaran dari KF membuahkan sebuah hasil, mendapatkan satu. Di arah lain dari Bigetron juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Eagle Esport. Sudah mulai tumbang satu persatu tim yang melakukan lock angle ke arah dua pemain dari atau dua tim dari Indonesia ini. Sementara GD sudah dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk GD Gits di game terakhir kali ini dan EVOS yang masih berada di arah kompon ini. 9 elimination ternyata. Tanpa kita sadari sudah cukup banyak eliminasi yang dikumpulkan oleh EVOS. Iya, dan bahkan bersisa 2 perwakilan dari Indonesia yaitu BTR RA dan tentu saja EVOS Reborn. Di mana kali ini sudah bersisa 10 tim juga. Dan granat lagi-lagi mencoba untuk dilontarkan oleh Jasper dan For Rifle sudah melihat adanya MSC di depan dia. Yes, tinggal 2 pemain MSC yang tersisa. Oh, masih ada 3 ternyata. Jasper masih ada dan ada granat tadi yang kalau nggak salah dilemparkan. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown-nya dan udah mulai nge-regroup ternyata pemain-pemain dari tim MSC dan wow, Jasper di atas sana. Tinggi banget tapi dari sebelah kanan Reed memberikan damage-nya ke arah depan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Cukup low HP dan hanya terbatas dengan sebuah tembok tipis. Sudah mulai diintip. Diambil. Sebuah timing yang begitu tepat. Hanya tinggal pemain terakhir dari MSC yang bertahan dan kembali mundur ke belakang. Masuk ke tengah-tengah smoke dan masih belum terspot oleh pemain-pemain dari For Rivals. The last man standing kali ini bertahan di dalam rumah. Iya, mencoba untuk bertahan di dalam rumah dan lihat bagaimana dari Epi For Rifle satu orang berhasil ditumbangkan Reed. Mencoba untuk menolong sebentar lagi, mencoba untuk di-revive tapi beralih posisi kali ini melihat ke arah Vampire dan juga Bigetron, Red Alliance dan juga Eagle Esport bersama dengan ada EVOS Reborn. Di mana mereka 4 tim yang berbeda saling deket-deketan dan juga Vampire nampaknya sudah mulai memasuki area dari Bigetron. Betul, ini keputusan yang bagus sebenarnya dari Vampire untuk nggak nabrak ke arah Xavier tadi. Kalau misalkan mereka nabrak itu gambling banget antara mereka menang fight atau mereka diratakan oleh The Xavier. Tapi dengan keputusan mereka berhasil sedikit menusuk ke dalam zona yang ke-6 dan ini dia Pops. The last man standing akan menghadapi pemain-pemain dari For Rivals tapi kayaknya mereka nggak akan bertemu karena mereka memilih jalur yang lain. Tidak berjodoh untuk kedua tim ini melakukan pick off, malah bertemunya dengan Frankie. Pemain dari The Xavier yang tertahan di bagian lantai 2. Sudah mulai memisahkan diri 2-1 setup dari The Xavier. 2-1-1 lebih tepatnya dan EVOS man. 12 elimination loh. Wow, EVOS perwakilan dari Indonesia kali ini sudah mulai menunjukkan bahwa di match kita yang terakhir 12 eliminasi yang cukup banyak. Tapi lihat bagaimana kali ini dari Vampire juga diam-diam melakukan proning aja. Dia ingin menahan placement poinnya. Iya dan ampun, gue kira nggak kelihatan. Tapi ternyata ke spot dengan sangat baik, dicek dengan sangat baik. Bahkan Bigetron juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Vampire. Di mana Reverend Cloud dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi still elimination dilakukan oleh Xavier. Yang ngenokin BTR yang ngambil eliminasinya adalah tim Xavier. Iya, benar-benar banget. Tapi lihat satu pemain lagi, satu tim bahkan dari For Rivals berhasil dieliminasi. Begitu pula dengan adanya Zuxi yang harus ditumbangkan. Di sisi lain, masih mencoba untuk melakukan healing terlebih dahulu dari Liquid melakukan blink spray ke arah depannya. Ya, sudah mulai bergerak kali ini. Masih bisa untuk di-revive sepertinya. Satu pemain Bigetron yang sedang ter-knockdown kali ini. Sudah melihat ke sebelah kanan di mana Dak berhasil diamankan tadi. Namun dari pemain-pemain The Xavier yang lainnya masih belum ketahuan oleh BTR. Sementara dari Vampire ternyata masih ada the last man standing mereka yaitu Swap. Yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Bigetron. Betul sekali, Vampire dan juga BN United. Mereka dari kedua belah tim masing-masing mempunyai satu pemain terakhir. Last man standing di sisi lain dari Bigetron Red Alliance bersama dengan EVOS. Mereka masih cukup banyak, 3 dan juga 4 dari segi manpowernya. Akankah kali ini mendapatkan winner chicken dinner untuk hari ini? Aku gak sabar banget sih. Ya, kita doakan yang terbaik buat tim Indonesia. Makanya buat yang lagi nonton jangan lupa hashtagnya IndoPride. Oh no, .com. Granatnya mateng banget. Awas hati-hati Luxi. Tapi untungnya nggak ada splash damage
yang masuk ke arah Luxi masih bisa terselamatkan. Dan ada follow up juga yang diberikan oleh Bigetron dengan begitu cepat. Tabrakan kedua bakal hadir kali ini akan mengontrol ke arah sebelah kiri terlebih dahulu. Dan Parajin berhasil diamankan namun dari Bigetron. 2 pemain mereka terknockdown, bahkan 3 pemain mereka terknockdown. Lemparan granat atau molotov ternyata masih belum bisa memulangkan 2 pemain dari Eagle Esport yang ada di bagian Broken Wall. Sementara Zuxi dipulangkan ke arah lobby. Luxi akan menyelamatkan Ryzen, tapi pergerakan push sudah dibangun oleh seorang Chopper dan backup diberikan oleh EVOS. Tanpa disadari EVOS membantu posisi BTR yang sedang tersandwich. Iya, the sandwich posisi dari Bigetron Reds Alliance, tapi di sisi lain Luxi ingin mencoba untuk menahan juga dia, berhati-hati terlebih dahulu. Apalagi kali ini sudah melihat adanya Wildcat yang langsung aja di-secure dengan adanya granat yang dilontarkan, dieliminasi oleh EVOS Reborn. Betul, Laser punya timing granat yang begitu bagus. Tadi bahkan dari BN tidak bisa berbuat banyak lagi setelah mereka menyeberang ke bagian pinggir pantai dari Verbier. Xavier nih yang harus diperhatikan karena mereka masih bisa mengganggu pergerakan dari Bigetron saat ini. Sementara dari Eagle Esport.com tidak membuat step sama sekali. Luxi nggak mau masuk ke dalam rumah takutnya di HBD dan granat dari Rabis menumbangkan seorang Liquid. Tambah lagi ada Laser yang ingin memasak granat dilemparkan menuju ke Bigetron. Liquid sepertinya bakal dibiarkan begitu aja tapi granatnya lompat dibakar dan terbakar jadi ayam panggang tapi dia berhasil mendapatkan satu namun langsung dipulangkan menuju ke lobby. Ternyata enggak, Ryzen masih selamat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Enggak langsung dipulangkan ke arah lobby ternyata oleh seorang Datkon. Iya, masih bisa untuk di-revive oleh Luxi. Berarti ini menyisakan 2 perwakilan juga dari Indonesia, itu EVOS Reborn dan juga Bigetron Red Alliance yang akan berperang melawan dari The Xavier. Mereka 3 juga ya dari The Xavier dan juga Betul. EVOS. Masih cukup kuat lah dari Yap. manpowernya ya. Ini 3-3-2. Bigetron mungkin yang harus lebih bersabar untuk menunggu EVOS dan juga The Xavier pecah perang. Karena kalau kita lihat dari setupnya sendiri, kedua tim ini mempunyai setup yang begitu rapi. Sama-sama memiliki broken wall, sama-sama memiliki rumah. Tinggal Bigetron nih yang lebih bersabar lagi menunggu 2 tim ini pecah terlebih dahulu. Iya, siapa duluan lah ya yang ingin menampakkan dari perwujudannya. Tapi kali ini sudah memasuki circle yang ke-8. Menit ke yang 27 makin menyempit lagi dan mau nggak mau nantinya dari The Xavier, EVOS maupun Bigetron mereka harus mau nggak mau maju. Dan setup smoke bomb kali ini sudah dilakukan juga oleh tim EVOS. Yes, sudah mulai ada smoke yang terpop out di bagian depan. Pintu sudah mulai dimainkan kembali. Wah, ini dia gerakan terpesona. Aduh. Aku terpesona. Gila, ini EVOS benar-benar bergerak dengan hati-hati, tidak barbar untuk langsung tabrak ke Xavier. Mereka ingin mengamankan objektifnya untuk masuk ke dalam zona. Dan apakah dari Frankie tahu pergerakan lambat yang dibangun oleh EVOS saat ini? Oh no, granat dimasak ke bagian broken wall-nya akan segera meletup. Hampir mendapatkan sebuah knockdown tapi untungnya EVOS masih bisa tertahan. Lemparan granat berikutnya, Frankie juga sedang melakukan proning. Ini high ground, lower ground, high ground, lower ground. Dan KM sudah mulai bangkit melihat pergerakan dari seorang Dak. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown yang sudah mulai bangkit lagi kembali Frankie. KF ditumbangkan namun threat damage-nya begitu dalam. 2 pemain tumbang, Laser maju dengan penuh percaya diri dan Xavier pun rata. Top 2 untuk Indonesia, berarti salah satunya bakal diamankan oleh Indonesia WWCD-nya. Dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Bigetron Red Alliance. Top 2 di game terakhir berhasil diamankan oleh Indonesia. Indonesia